Selama hampir 1 dekade, ada satu fakta yang jarang dibicarakan secara jujur. Namun, dampaknya sangat terasa di dapur, di apotek, dan di meja keluarga para abdi negara. Penghasilan real terus tergerus, sementara kebutuhan hidup terus naik. Dalam kurun waktu 9 tahun terakhir, gaji ASN, guru, tenaga kesehatan, prajurit TNI, anggota Polri, perangkat desa, hingga pensiunan hanya mengalami kenaikan 2 kali dengan total sekitar 11%. Angka ini terlihat ada, tetapi ketika disandingkan dengan inflasi yang terjadi hampir setiap tahun, nilainya justru menyusut. Inilah tekanan sunyi yang dirasakan banyak pensiunan, bukan dalam bentuk protes keras, tetapi dalam penghematan yang semakin ketat dan harapan yang terus ditunda. Kondisi ini akhirnya dibicarakan secara terbuka dan serius, bukan sebagai keluhan emosional, melainkan sebagai persoalan struktural yang menyangkut keadilan penghasilan dan daya beli. Banyak pihak sepakat bahwa penghasilan abdi negara, termasuk pensiunan, idealnya disesuaikan secara berkala, bukan untuk hidup berlebihan, melainkan agar tetap mampu mencukupi kebutuhan pokok, menjaga kesehatan, dan mempertahankan martabat hidup, terutama ketika masa pengabdian telah selesai dan usia tidak lagi muda. Bagi para pensiunan ASN, TNI, dan Polri, masa purna tugas seharusnya menjadi fase menikmati hasil kerja puluhan tahun, bukan masa untuk terus dihantui kecemasan ekonomi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak pensiunan harus menyusun anggaran dengan sangat hati-hati. Biaya kesehatan meningkat, harga kebutuhan pokok naik, sementara penghasilan tetap tidak bergerak seiring waktu. Dalam konteks inilah pembahasan kebijakan kesejahteraan menjadi sangat relevan dan mendesak. Perhatian tidak hanya tertuju pada ASN dan pensiunan, tetapi juga pada guru honorer dan pegawai non-ASN yang selama ini berperan besar dalam pelayanan publik. Mereka telah lama bekerja di garis depan pendidikan, kesehatan, dan layanan masyarakat, namun kerap berada dalam ketidakpastian status dan penghasilan. Pengangkatan secara bertahap menjadi ASN melalui kebijakan yang adil dan terukur dipandang sebagai langkah penting agar pengabdian mereka tidak berhenti sebagai catatan sejarah tanpa jaminan masa depan. Jika proses ini berjalan konsisten, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh mereka yang aktif bekerja, tetapi juga oleh sistem pensiun nasional di masa mendatang. Isu kesejahteraan juga menyentuh rakyat kecil secara luas. Kaum buruh, petani, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah masih sangat bergantung pada kebijakan subsidi. Subsidi listrik bagi kalangan miskin, subsidi solar untuk nelayan, serta subsidi pupuk bagi petani menjadi penopang utama keberlangsungan hidup. Di lapangan, banyak petani mengeluhkan keterbatasan pupuk subsidi yang membuat mereka terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga jauh lebih mahal. Pada saat yang sama, harga hasil panen sering ditekan oleh tengkulak dan diperparah oleh kebijakan impor saat musim panen raya. Tekanan berlapis ini membuat kehidupan semakin sempit. Ungkapan seorang petani sepuh yang berkata lirih, "Kami ini sudah terasa sesak napas," menjadi gambaran nyata kondisi tersebut. Bagi banyak pensiunan yang berasal dari keluarga petani atau buruh, situasi ini terasa sangat dekat dan personal. Karena itu, kebijakan ekonomi yang adil dan berimbang bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan harapan nyata untuk keberlangsungan hidup yang lebih layak. Pembahasan juga menyinggung ketimpangan penghasilan antara pejabat negara dan masyarakat luas. Di beberapa negara, penghasilan aparatur negara dijaga agar tidak terpaut terlalu jauh dari upah minimum. Namun, di negara lain, perbedaan yang terlalu lebar sering memicu keresahan sosial jika tidak diimbangi dengan kinerja dan transparansi. Pengalaman di kawasan regional menunjukkan bahwa isu ini sangat sensitif dan dapat memicu gelombang protes. Karena itu, kebijakan penghasilan harus dirumuskan dengan kehati-hatian, empati, dan rasa keadilan agar tidak mencederai kepercayaan publik. Masuk ke bagian yang sangat relevan bagi para pensiunan, perhatian besar diarahkan pada pengelolaan dana asuransi dan pensiun negara. Dalam rapat kerja terbuka, dilakukan evaluasi kinerja korporasi tahun 2024, serta pemaparan rencana kerja dan peta jalan tahun 2025 bagi perusahaan-perusahaan pengelola dana abdi negara. Evaluasi ini menjadi dasar penting untuk memastikan bahwa dana yang dikelola benar-benar aman dan berkelanjutan. Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa evaluasi kinerja telah diterima dan arah kebijakan ke depan difokuskan pada penguatan keuangan jangka panjang. Salah satu poin penting adalah rencana penguatan permodalan perusahaan reasuransi negara sekitar 2 triliun. Namun, penguatan ini tidak diberikan tanpa syarat. Dana tersebut tidak boleh digunakan untuk belanja operasional berlebihan atau ekspansi non-strategis dan wajib dilaporkan secara berkala dengan indikator kinerja yang jelas.
Prinsip akuntabilitas menjadi kunci agar dana negara benar-benar digunakan untuk melindungi hak peserta. Agenda integrasi perusahaan asuransi milik negara juga dibahas secara serius. Proses integrasi harus dilakukan dengan peta jalan yang ketat, tahapan yang terukur, prinsip tata kelola yang baik, serta jadwal realistis. Tujuan utamanya bukan sekadar penggabungan struktur, melainkan penguatan fondasi keuangan agar mampu melindungi hak peserta, termasuk para pensiunan, dalam jangka panjang. Langkah lain yang menjadi perhatian adalah konversi pinjaman subordinasi sekitar 407 miliar. Kebijakan ini merupakan bagian dari pemenuhan ketentuan pengawasan keuangan dan wajib disertai audit independen serta analisis kelayakan yang menyeluruh. Tanpa proses ini, risiko terhadap kesehatan keuangan perusahaan pengelola bisa meningkat dan berdampak pada peserta. Perhatian khusus juga diberikan pada pengelolaan asuransi bagi prajurit TNI dan anggota Polri. Dibahas rencana penguatan permodalan sekitar 2,7 triliun untuk memperbaiki kondisi ekuitas. Namun, penguatan tersebut harus dibarengi dengan reformasi layanan, efisiensi internal, serta peningkatan transparansi kepada peserta. Dana besar tanpa perbaikan tata kelola justru berisiko menimbulkan masalah baru. Pemerintah juga diminta menyusun skema penyelesaian bertahap atas piutang negara kepada perusahaan pengelola asuransi dengan nilai lebih dari 5 triliun. Penyelesaian ini penting agar tidak mengganggu likuiditas jangka panjang. Selain itu, pembahasan mengenai penyesuaian premi tabungan hari tua yang belum berubah sejak 1974 kembali diangkat. Penyesuaian ini dinilai penting untuk menjaga kesehatan rasio klaim dan keberlanjutan program. Isu besar lainnya adalah kewajiban pembayaran liabilitas. Dalam seluruh pembahasan tersebut, satu prinsip ditegaskan berulang kali. Dana peserta harus ditempatkan pada instrumen berisiko rendah dan pada entitas dengan fundamental bisnis yang kuat. Pembayaran pensiun diprioritaskan melalui bank-bank milik negara dan PT Pos Indonesia agar keamanan dan kelancaran dapat dijaga, terutama bagi para pensiunan yang tinggal di daerah terpencil. Bagi para pensiunan, semua kebijakan ini bermuara pada satu hal sederhana, namun sangat penting, kepastian. Banyak yang berbagi kisah bahwa uang pensiun bukan sekadar angka di rekening, melainkan penopang hidup untuk membeli obat rutin, membantu keluarga, dan menjaga ketenangan di hari tua. Kepastian pembayaran memberikan rasa aman yang tidak bisa digantikan oleh janji-janji tanpa dasar. Seluruh proses penataan dan evaluasi kebijakan ini diarahkan untuk dikonsolidasikan hingga 25 Desember sebagai batas waktu kepastian langkah dan arah kebijakan ke depan. Tanggal ini menjadi acuan administratif agar tidak ada lagi ketidakjelasan yang berlarut-larut dan agar masyarakat, khususnya para pensiunan, memiliki pegangan yang jelas. Pada akhirnya, kebijakan kesejahteraan abdi negara bukan sekadar soal angka anggaran, tetapi soal penghormatan terhadap pengabdian. Kesabaran para pensiunan selama ini adalah bentuk kedewasaan dan kepercayaan kepada negara. Semoga melalui langkah-langkah yang ditata dengan lebih rapi, transparan, dan berkelanjutan, kesejahteraan yang lebih adil benar-benar dapat dirasakan. Dengan izin Allah, semoga setiap ikhtiar ini membawa perbaikan nyata bagi para pensiunan ASN, TNI, dan Polri, serta bagi seluruh rakyat kecil yang berharap pada kebijakan yang berkeadilan. Semoga hari tua dapat dijalani dengan lebih tenang, lebih bermartabat, dan lebih pasti.